Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian selalu semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas Kingdom Plantae untuk materinya lumut ya, Bryophyta. Dan kita masih akan membagi lagi. Ini bagian pertama hanya membahas mengenai ciri-ciri dan metagenesis dari lumut ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri lumut itu apa aja. Nah, kita tahu bahwa lumut sudah merupakan kingdom Plantae, berarti beberapa cirinya adalah ciri Plantae ya adik-adik tumbuhan. Nah, pertama kita tahu bahwa lumut ini belum memiliki jaringan pengangkut atau istilahnya dia merupakan tumbuhan yang non tracheophyta. Jadi kalau kita lihat mangga, mangga itu merupakan tanaman tumbuhan tracheophyta ya. Jadi trachea pita. Trakea ini berarti adanya pembuluh. Dalam hal ini pembuluh, silem, dan flum ya. Untuk mengangkut air, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Nah, karena lumut belum memiliki jaringan pengangkut, silem, dan flum, sistem transportasi yang terjadi secara difusi dan osmosis ya adik-adik untuk lumut. Jadi hasil fotosintesis, air, nutrisi, dan sebagainya diangkut melalui proses difusi dan osmosis. Nah, ciri berikutnya, lumut merupakan tanaman yang kosmopolit. Jadi dia bisa hidup di berbagai tempat ya, terutama nanti dia bisa hidup di tempat yang belum ada organisme hidup lainnya. Jadi sebagai pionir organisme perintis. Kemudian lumut sebenarnya merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Talophyta ini apa sih? Talophyta adalah tanaman yang memiliki talus. Oke, jadi dia belum memiliki organ batang daun akar yang sejati ya. Jadi dia hanya punya talus. Dan Cormophyta ini tanaman yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun dengan jelas. Jadi seperti tanaman mangga, kita bisa lihat, oh ini buahnya, ini batang mangga, ini akar mangga, ini daun mangga. Kalau lumut, kita agak susah nih membedakan mana daun, mana batang ya. Dan akarnya juga bukan akar sejati. Jadi lumut, kita lihat ciri keempat, memiliki rhizoid. Jadi dia belum memiliki akar yang sejati, tapi dia memiliki struktur yang disebut dengan rhizoid untuk melekatkan lumut dengan substrat nantinya ya. Nah, ciri lainnya jelas bahwa lumut merupakan organisme autotrof karena dia tadi sudah merupakan kingdom Plantae ya. Jadi sudah bisa berfotosintesis karena lumut juga sudah memiliki klorofil. Kalau ditambahkan lumut juga sudah merupakan organisme eukariotik ya adik-adik. Nah, ciri berikutnya berarti ini ciri nomor 6 ya. Tadi nomor 5. Nah, nomor 6 di sini lumut ini ada yang menempel di pohon. Ada yang ya epifit ini istilahnya menempel ya adik-adik. Kemudian umumnya kalau yang di darat ini di tempat yang lembab, ada juga yang di tanah nanti. Ini bisa kita temukan seperti tanaman atau tumbuhan tingkat tinggi ya. Ini untuk kelompoknya nanti lumut daun. Jadi ada yang seperti tumbuhan tingkat tinggi, ada yang lumut seperti yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang kemudian menempel di pohon, tergantung jenis lumutnya. Yang jelas umumnya di tempat yang lembab. Kemudian, ciri berikutnya, lumut mengalami metagenesis. Apa itu? Adalah pergiliran keturunan, nanti ada istilahnya generasi gametofit dan sporofit. Jadi bergantian nih mana yang generasi gametofit dan generasi sporofit. Jadi di sini ciri nomor 8 bahwa fase gametofit atau nanti generasi gametofitnya itu lebih dominan, lebih lama. Nah, lumut inilah yang yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat lumut, umumnya lumut yang kita amati itu ada pada fase gametofit ya adik-adik. Nah, fase sporofit ini jarang sekali kita temukan karena berumur singkat. Oke, ini nanti ada pada sporofit ini
pada saat sporogonium. Jadi ini umurnya sangat singkat, kemudian mati untuk sporogonium. Nah, berikutnya, ciri lumut dia memiliki alat kelamin yang disebut dengan, untuk yang jantan, antheridium, yang betina adalah archegonium. Nah, nanti kalau kita lihat, kita skip dulu nomor 11, ada yang antheridium, archegonium, dan antheridium ini terdapat dalam satu lumut, satu individu. Ini yang disebut dengan monoceus. Dan ada yang hanya punya antheridium aja, ada yang hanya punya archegonium aja, itu disebut dengan dioeceus ya adik-adik. Jadi kalau kayak kita manusia kan hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja. Nah, kita ada di sini posisinya. Tapi lumut ada yang punya dua-duanya, disebut dengan monoceus. Sekarang kita lihat ciri berikutnya, nomor 10. Reproduksi bisa secara seksual dan aseksual ya adik-adik. Tentu saja secara seksual nanti dengan menghasilkan spora, kemudian aseksualnya dengan membentuk kuncup atau yang disebut dengan gema, atau memutuskan bagian tubuhnya, fragmentasi. Nanti ini ada pada video berikutnya ya adik-adik untuk reproduksi. Nah, kemudian kalau tadi ada monoceus, dioeceus berdasarkan keberadaan dari alat kelamin. Nah, nomor 12 ini ada 2 kelas dari lumut, yaitu lumut hati dan lumut daun. Oke, ini juga akan kita bahas di video berikutnya ya. Nah, ciri-ciri sudah, kita lanjut kepada metagenesis atau pergiliran keturunannya ya. Nah, kita lihat yang pertama, ini spora. Spora ini bersifat haploid ya adik-adik, atau N. Kita tuliskan saja di sini agar kalian ingat. N itu adalah haploid. Mengapa N? Karena nanti di sini, oke, ini mengalami pembelahan meiosis atau reduksi. Jadi dari 2N menjadi N. Nah, spora yang tadi tumbuh di tempat yang lembab akan membentuk atau tumbuh menjadi protonema. Oke, ini juga haploid karena sporanya tadi sudah haploid, spora tumbuh berkembang ya tetap haploid di sini. Nah, protonema baru akan berkembang nanti membentuk generasi gametofit ya, tumbuhan lumut yang juga N. Oke. Ini dia ya. Nah, akan membentuk alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Oke, sama-sama N. Kalau gamet memang akan N ya, karena nanti ketemu bentuk zigot yang adalah 2N. Antheridium membentuk spermatozoid yang juga N. Archegonium membentuk ovum. Nah, nanti dengan secara kemotaksis, spermatozoid akan membuahi ovum ya. Jadi rangsangan kimia sebenarnya. Nah, membentuk zigot. Zigot akan tumbuh membentuk sporofit. Oke, jadi ini generasi sporofit, tadi ini generasi gametofit ya. Bentar. Ini gametofit, ini sporofit. Tadi ingat gametofit berumur panjang ya tadi ya, atau dominan. Dan yang ini berumur singkat. Oke, tidak dominan. Nah, sporofit yang ada berupa sporogonium di dalamnya nanti mengandung kotak-kotak spora yang disebut dengan sporangium. Oke. Ini sporangium, kemudian sporangium nanti di dalamnya ada sel induk spora. Di sini masih 2N ya, 2N karena hasil dari fertilisasi tadi spermatozoid membuahi ovum yang membentuk zigot. Jadi masih 2N. Nah, sel induk spora kemudian mengalami meiosis nanti sehingga spora yang dihasilkan adalah haploid. Nah, demikian seterusnya. Inilah metagenesis dari lumut. Oke, semoga kalian paham. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagiannya seperti ini. Oke, ini contoh pada lumut daun ya. Yang kita amati sering adalah yang ini. Inilah generasi gametofit. Nah, yang seperti ini
seperti ada bunganya. Kalau pada tumbuhan jarang sekali kita temukan ya, karena ini adalah generasi sporofit, sangat singkat. Meskipun yang menghasilkan spora adalah sporofit, ya. Sporofit karena menghasilkan spora, gametofit karena menghasilkan gamet. Oke ya, diingat istilah-istilah tersebut ya adik-adik ya. Sama seperti ini gambar yang di atas, dan ini sporofit yang menghasilkan spora. Oke, cukup sekian materi kita mengenai ciri-ciri dan metagenesis pergiliran keturunan pada lumut. Kalau kalian masih bingung, punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.